Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, diberi rezeki, dan diberi keberkahan dalam hidup. Serta marilah kita panjatkan selawat serta salam kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan yang telah membawa Al-Quranul Karim sebagai pedoman bagi kita sampai akhir zaman. Amin. Kepada saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya, marilah kita panjatkan Al-Fatihah untuk almarhum nenek, kakek, orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga orang tua kita yang telah berada di alam sana diberikan kebahagiaan, nikmat, dan mudah-mudahan kita menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, yang mudah-mudahan amal kita sampai kepada orang tua kita yang tambah menerangi di sana. Pada ayat sebelumnya yang saya bacakan tadi, surat Al-Asr, demi masa, demi waktu. Kita semua telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdirnya kita berada di alam dunia ini. Di mana di dunia ini kita tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Nah, waktu ini sangat terikat kepada kita dari awal kelahiran sampai nanti waktu yang ditentukan pada kematian kelak. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ini bersumpah demi waktu. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Saya coba untuk membicarakan tentang waktu. Manusia ini karena keterikatan dengan waktu, sesungguhnya dengan waktu ini Allah telah menciptakan hukum-hukumnya. Jadi waktu itu sendiri sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya telah mencoba untuk melawan waktu pada
beberapa minggu ini, bahkan hampir 3 minggu ya, melawan waktu. Siang tidur, malamnya saya bekerja. Alhasil saya masuk angin, ya, masuk angin, badan menjadi lemas, mungkin kata Bang Roma Irama kurang darah, terus terjadi diare di perut saya, terus otot-otot saya yang dulu gagah perkasa ya menjadi mengurus. Tuh lihat, leher saya jadi kurus ya. Ini karena saya mencoba untuk melawan waktu. Saya lakukan ini tidak semerta-merta, tapi saya ingin benar-benar memahami waktu. Dan saya berpikir ulang, berpikir kembali. Saya dan meyakini dari hal itu bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan pedomannya Al-Quran, bahkan tentang waktu dalam Al-Quran, untuk kebaikan manusia. Ya. Bagaimana sesungguhnya Allah menciptakan malam itu untuk menjadi selimut, menjadi waktu untuk beristirahat. Dan dokter pun di kalangan medis pun mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di malam hari atau tidak tidur di malam hari itu umurnya lebih pendek daripada orang-orang yang tidur di malam hari. Nah, oleh karena itu saya kembali dengan ini bisa memahami waktu, bahwa benar-benar pada intinya semakin menambah keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Al-Qur'an yang telah membawa hukum kepada manusia, hukum yang terbaik, salah satunya terhadap waktu. Ya. Maka dengan ini saya secara pribadi terus belajar, terus memahami dan mengambil pelajaran bahwa berpasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, berserah diri pada hukum-hukum Allah, itulah yang terbaik bagi jasad kita, bagi fisik kita, bagi pikiran kita, dan bagi hati kita. Ya. Jadi Allah telah membuat hukum dalam waktu-waktu ini, bagaimana subuh, misalkan di waktu subuh ada azan subuh, kita diwajibkan untuk bangun. Terus kita beraktivitas, setelah itu bekerja, terus kita beristirahat kembali di waktu duhur dengan melaksanakan sholat duhur, lalu kita bekerja kembali sampai waktu asar, terus kita melaksanakan sholat asar, beristirahat, lalu kita bekerja kembali sampai datangnya waktu maghrib. Waktu maghrib kita bersantai-santai sampai waktu isya. Ya, waktu isya kita bisa bekerja kembali atau kita apapun yang bisa kita aktivitas, lalu sekitar jam 9 sampai jam 12, nah sudah waktunya tidur. Nah, itu adalah hukum yang secara nyata berkaitan dengan syariat-syariat Islam. Itu sebenarnya mah hukum yang bagus untuk manusia. Ya, mudah-mudahan dengan kita berpegang pada hukum Allah, pada aturan-aturan Allah, kita diberikan pikiran yang jernih, hati yang bersih, fisik yang sehat kuat. Karena hidup kita terikat oleh waktu sampai ajal mendatang. Kita harus mengupayakan senantiasa sehat, mengupayakan senantiasa bisa beraktivitas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, Allah Maha benar ya. Kita semua di sini berupaya untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.